Terima kasih atas kesempatannya, dan kami tentunya juga membuka dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi, kita sama-sama bisa berada di forum ini tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga ini akan tetap sehat terus ya, walaupun kondisinya seperti sekarang ya, dalam kondisi COVID yang justru membawa hikmah ini, membawa hikmah bahwa kita bisa melakukan webinar yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tadi Pak Mirza mengatakan sekitar 400-500 orang, ini luar biasa. Kalau kita menggunakan classroom, tentunya ini membutuhkan classroom yang besar. Jadi suatu hikmah di balik COVID lah, kita sampaikan demikian. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memulai apa yang kami paparkan, dan ada 3 hal sebetulnya yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan framework dan pengembangan standar kompetensi SPPUR itu ada di mana, dan nanti kami sampaikan mengenai latar belakang apa yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya. Kemudian yang kedua mengenai rencana penerapannya. Jadi ini bagaimana diterapkan standar kompetensi ini, apakah juga nanti ada lembaga-lembaga yang perlu terlibat di sini, ini kami sampaikan. Dan yang paling penting tadi juga sudah disampaikan sekilas oleh Pak Marlison, terima kasih, mengenai tahapan implementasinya. Jadi izinkan kami mungkin sedikit membuka dengan framework, karena biasanya warisannya Pak Mirza nih, kawan-kawan Bank Indonesia ini suka memulai dengan framework. Tadi juga Pak Marlison sudah menyampaikan, jadi saya mungkin tidak mengulang terlalu banyak. Jadi target capaiannya adalah bagaimana kita memiliki SDM, pelaku SPPUR yang memiliki kompetensi. Ini penting sekali, penting karena dengan adanya standar kompetensi ini tentunya akan tercipta tenaga di bidang sistem pembayaran yang standardized, yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan. Nah, pengembangan standar kompetensi SPPUR ini dilakukan ini juga guna menciptakan SDM bank maupun lembaga selain bank, atau kita juga biasanya menyebut PJSP, yang melaksanakan operasional di bidang sistem pembayaran di satu sisi, dan pengedaran uang rupiah di lain sisi, yang memiliki kompetensi terstandar hingga mendukung pencapaian visi tadi sudah disampaikan Pak Marlison mengenai visi sistem keuangan Bank Indonesia yang ditargetkan duduk di tahun 2025. Nah, di sini ada 4 pilar utama secara umum. Yang pertama adalah mengenai pengembangan standarisasi kompetensinya itu sendiri, seperti apa. Kemudian pilar yang kedua ini terkait dengan penerapan standarisasi kompetensinya. Kemudian pilar yang ketiga ini bagaimana pengawasan atas penerapannya. Jadi supaya efektif, supaya kawan-kawan di industri maupun pelaku itu mau melakukan, tentunya harus ada pengawasan. Dan pilar yang keempat adalah perlunya ada harmonisasi. Mengapa kita perlu harmonisasi standarisasi ini? Karena kita juga nanti akan mengakui atau mengadopsi standar kompetensi yang diterbitkan oleh katakanlah negara lain ya. Tentunya setelah prasyarat-prasyaratnya disepakati ya, dan itu diatur di dalam PBI-nya ya. Nah, kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa di bawah itu ada strategi dasar yang menjadi landasan kita melakukan itu bagaimana kita nanti membentuk komite standar kompetensi, karena ini digariskan oleh peraturan Kemenaker ya, jadi kita mengacu ke sana. Jadi bagaimana kita membentuk komite standar ini, kemudian ada tim perumusnya, ada tim verifikasinya, kemudian juga itu melibatkan berbagai otoritas. Kemudian di aspek yang kedua adalah adanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait ya, baik itu Kemenaker tentunya dan Badan Nasional Standar Profesi dan OJK. Kemudian yang di sisi kanan adalah bagaimana implementasi kewajiban standarisasi kompetensi ini juga memperhatikan kesiapan industri. Jadi tadi sudah disampaikan kita tidak langsung mengatakan ini efektif dilaksanakan, tetapi kita lakukan secara berjenjang.
Dan ini yang menjadi dasar. Izinkan kami selanjutnya di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah siklus pengembangan, ya, siklus pengembangan yang apa namanya yang sudah kita lakukan sejak tahun 2017. Ya. Jadi saya di sini harus membuat semacam pernyataan dulu nih. Saya mendapat tugas untuk melakukan fungsi standarisasi kompetensi ini karena adanya merger daripada reorganisasi daripada Departemen Gerbang Pembayaran Nasional. Jadi sebelumnya kami di Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, sebagian fungsi kebijakannya itu didudukan di dalam Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, jadi sebagian fungsi kebijakan ditarik. Kemudian pelindungan konsumennya ditarik ke departemen yang lain, sehingga departemen dulu namanya DGPN ini ada beberapa fungsi yang ditarik. Dan karena kemudian fungsi elektronifikasi dan interoperabilitas itu sudah lumayan duduk, dan kemudian Bank Indonesia membuat suatu blueprint sistem pembayaran yang lebih komprehensif, makanya DGPN kemudian masuk dilebur menjadi bagian dari Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Dan kami menjadi kepala grup di sana ditambahi fungsi melakukan standar kompetensi. Jadi saya bukan termasuk orang yang dari awal ikut membidangi ini. Jadi saya harus membuat disclosure dulu di sini. Sehingga di forum yang berbahagia ini saya juga mengundang pelaku sejarah. Jadi di sini ada Ibu Yulia Rosdianti yang dari awal mengawal pelaksanaan penyusunan standar kompetensi ini. Baik, yang ingin kami sampaikan prinsipnya adalah yang ada di siklus di kanan. Di bagian kanan itu kalau kita lihat, ini bagaimana kita berbagai pihak yang terkait ini melakukan proses pengembangan standarisasi kompetensi SPPUR yang dilakukan sejak tahun 2017, dan ini itu ada bintang kecil di bawah, ini mengacu kepada Permenaker nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disingkat SKKNI. Nah, di SKKNI ini diatur bagaimana siklus melakukan penetapan standar kompetensi. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung menetapkan saja, tetapi sudah diatur di situ. Nah, siklusnya mengikuti pola yang ada di gambar kanan. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh tahapan ini harus comply kepada tata kelola yang sudah diatur di dalam Permenaker nomor 3 tahun 2016. Nah, Permenaker sendiri itu menginduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di tahun 2003 kalau saya tidak salah. Nah, pengembangan standar kompetensi SPPUR ini itu dimulai dengan membuat rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau kita sebut tadi SKKNI. Kemudian siklus yang kedua membuat kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang digambar itu dilihat sebagai KKNI khusus di bidang sistem pembayaran dan PUR, SPPUR. Ya. Nah, dari sini ini dimulai dengan menyusun rancangan standar kompetensi kerja, rancangan kualifikasi, sebentar, nggak kelihatan sedikit. Setelah KKNI terbentuk, ini kemudian mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait. Ya. Jadi di sini, sebagaimana kami tuliskan di sini, ini ada OJK, kemudian asosiasi profesi, asosiasi industri, juga dari akademisi, dan lembaga sertifikasi profesi. Dan tentunya pihak-pihak di dalam internal Bank Indonesia sendiri di wing sistem pembayaran. Jadi antara lain dari tempatnya Pak Marlison tentunya, kemudian dari Departemen penyelenggara sistem pembayaran, yaitu tempat kami sendiri,
dan juga dari Departemen DSSK atau Stabilitas Sistem Keuangannya. Kita berdiskusi dan juga melibatkan tentunya aspek-aspek hukumnya. Nah, sebagai lingkaran ini, tahapan akhir penyusunannya adalah telah dilakukan konvensi nasional pada 2017 ya. Itu sudah disepakati di SKKNI SPPUR itu terdiri atas 7 kegiatan operasional yang akan distandarisasi. Dan ini juga ditetapkan melalui keputusan menteri. Nanti ada di halaman berikutnya ya. Nah, kemudian mengenai KKN, boleh kembali dulu sebentar. Nah, mengenai KKNI SPPUR ini ada 3 jenjang kualifikasi, yaitu untuk jenjang istilahnya seperti kelas lah gitu ya. Jadi sudah misalnya ada pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, ini juga dibagi jenjang kualifikasinya. Standarnya itu ada 9, tetapi khusus untuk SPPUR ini yang diambil hanya adalah jenjang 4, jenjang 5, dan jenjang 6. Ya. Nah, ini mengacu kepada jenjang kualifikasi sertifikasi yang ada di Perpres. Jadi Perpres nomor 8 tahun 2012. Ya. Itu ada 9 jenjang yang kita potong, kita ambil, kita adopsi untuk sertifikasi di bidang SPPUR hanya jenjang 5, jenjang 4, 5, dan 6. Nah, kemudian ini di halaman selanjutnya, mohon izin. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada 7 subbidang ya. Jadi SKKNI bidang SPPUR ini tadi kan dikatakan ada 7 subbidang, dan ini ditetapkan dalam keputusan menteri. Bidangnya adalah pertama terkait dengan pengelolaan transfer dana, kemudian penatausahaan surat berharga nasabah, kemudian pengelolaan gambarnya hilang, saya ambil dari profile ini. Ya. Kemudian yang ketiga ini pengelolaan uang tunai, yang nanti ini terkait dengan PUR-nya. Kemudian proses transaksi pembayaran, ini juga mungkin terkait juga dengan SPPUR dan digitalisasi. Kemudian penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing. Kemudian yang keenam, settlement transaksi treasury. Yang ketujuh, settlement pembayaran transaksi trade finance. Ya. Cakupan kegiatannya ada di kolom yang di tengah. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa memiliki tayangan ini sehingga bisa didalami sendiri. Yang poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dari ketujuh bidang ini, sebagian pelakunya itu sebagian besar tentunya adalah perbankan. Tetapi ternyata setelah dipelajari, kami dalami tidak hanya perbankan. Jadi pengelompokannya adalah selain bank juga ada lembaga selain bank. Ya. Nah, kalau untuk PJPUR tentunya itu adalah lembaga selain bank kelompoknya. Tetapi juga ada bank yang melakukan kegiatan tersebut. Misalkan seperti itu. Kemudian misalkan penukaran falas itu ada yang dilakukan oleh bank, ada juga yang non bank. Jadi pengelompokannya kita bedakan. Ya, di slide selanjutnya, mohon izin. Nah, ini jadi setelah kita bicara mengenai SKKNI-nya yang itu diatur oleh Permenaker, nah kita bicara mengenai ketentuan dasar hukumnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi di dalam di Bank Indonesia itu dikenal peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukum. Dan ini seperti tadi sudah dijelaskan Pak Malison, ini diatur di dalam PBI nomor 21/16 tahun 2019 mengenai standar kompetensi. Kemudian ada aturan turunannya PADG nomor 22/3 tahun 2020. Ini tentang pelaksanaannya. Nah, kami saat ini sedang menyusun dalam proses finalisasi PADG untuk internnya, jadi untuk mengatur di dalam Bank Indonesia sendiri
pihak-pihak yang terkait harus melakukan apa itu diatur. Nah, tujuan pengaturannya ini ada, kalau diringkas ini adalah sebagaimana yang ada di kanan ini bagaimana kita membangun dan memastikan kompetensi SDM pelaku SPPUR, kemudian mewujudkan penyelenggara standarisasi kompetensi. Jadi SDM-nya yang harus ikut sertifikasi, kemudian lembaga penyelenggaranya. Nah, yang poin yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan integritas SDM yang diatur maupun penyelenggaranya. Nah, kemudian aspek yang keempat adalah bagaimana meningkatkan pelindungan bagi konsumen pengguna produk jasa layanan SPPUR. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ada panah ke bawah ya. Jadi pada saat PBI dan PADG ini berlaku di tahun 2019 dan 2020, tiba-tiba kita di awal tahun 2020 memasuki era COVID. Sehingga di Bank Indonesia juga mengeluarkan satu PBI Payung nomor 22/7, ini mengenai, kita menyebutnya Omnibus COVID untuk Bank Indonesia lah, kira-kira demikian. Tapi nama resmi dari ketentuan ini adalah tentang penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang terdampak akibat adanya COVID. Nah, terkait dengan PBI standar kompetensi ini juga terpengaruh. Yang tadinya di dalam PBI itu diatur bahwa itu sudah mulai dilaksanakan sejak Juli 2020, ini digeser waktunya menjadi Januari 2021. Ya. Jadi ini diatur di dalam PBI tersebut. Jadi ini memang implementasinya diundur kurang lebih 6 bulan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu buat kita semua untuk menyiapkan. Terus terang di dalam Bank Indonesia sendiri juga terpengaruh proses kerjanya, sehingga kami dalam menyiapkan ketentuan-ketentuan itu juga memerlukan waktu lebih. Terlebih lagi juga bagaimana kesiapan industri untuk bisa menyiapkan ini. Ya. Baik, izin di halaman selanjutnya. Kami ingin menjelaskan mengenai kewajiban penerapan standarisasinya. Tadi saya sudah menjelaskan secara singkat bahwa ada sertifikasinya, ada level jenjangnya, ada level 4, 5, dan 6. Kemudian pelakunya atau tenaga kerjanya yang harus melakukan sertifikasinya itu dibagi menjadi level pelaksana, kemudian level penyelia, dan pejabat eksekutif. Nah, ini yang diatur demikian. Nah, bidangnya yang tadi sudah saya sebutkan itu ada di sebelah kanan, itu memang mencakup semua bidang. Jadi semua bidang, ke-7 bidang yang kita sudah tetapkan ini di level pelaksana, penyelia maupun pejabat eksekutifnya ini diatur agar mereka memiliki standar kompetensi. Nah, hal yang penting adalah yang di kotak paling bawah itu, siapa yang melaksanakan standar kompetensi SPPUR ini ya. Jadi pelaksana standar kompetensi ini ada 2 hal. Yang pertama adalah pihak yang bisa melakukan penyelenggaraan pelatihan. Ya. Kita sebut pelatihan berbasis kompetensi ya, yang diselenggarakan oleh lembaga yang melakukan pelatihan kerja di bidang SPPUR. Nah, jadi nanti salah satunya LPPI ini akan menjadi istilahnya LPK SPPUR. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang di bawahnya ini adalah lembaga yang bisa memberikan sertifikasi kompetensinya. Ya. Jadi kalau yang di atas itu sekolahnya, itu LPK SPPUR itu sekolahnya. Kemudian LSP SPPUR itu adalah semacam lembaga yang bisa memberikan sertifikasi bahwa ini tenaga kerja yang ini sudah layak mendapatkan sertifikasinya, kira-kira demikian. Nah, ini yang di dalam kotak ini saat ini sedang dalam proses pembentukan dan sudah banyak
pihak yang akan melakukan ini. Nanti mungkin saya tampilkan di lampiran, tapi mungkin kita simpan saja untuk nanti. Dan apa namanya, ini adalah menjadi titik krusial bagi kami juga, bagaimana membuat lembaga LPK ini siap pada waktunya, karena ini sudah harus dilakukan di Januari 2021, which is tinggal 3 bulan lagi lah, 2 bulan lagi. Nah, kemudian nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan begini. Misalkan seseorang sudah lama bekerja di bidang tersebut, di area tersebut, apakah dia perlu mendapatkan sertifikasi? Nah, di halaman selanjutnya ini diatur. Mohon bantuan. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi kami sudah sampaikan ada 3 jenjang kualifikasi 4, kualifikasi 5, dan kualifikasi 6. Dan ada 3 level jabatan yang perlu disertifikasi, yaitu jenjang pelaksana, jenjang penyelia, dan jenjang pejabat eksekutif. Nah, pada saat ini kan tentu kita sudah berhadapan dengan industri yang sudah jalan. Jadi misalkan saya sebagai seorang teller bank yang sudah bekerja 5 tahun, 6 tahun sebagai teller, perlukah saya mendapatkan sertifikasi? Nah, aturannya diatur seperti ini. Jadi, untuk yang di bank, untuk level pelaksana, untuk jenjang kualifikasi 4, itu bisa dia memiliki sertifikasi PBK atau dia memiliki sertifikasi kompetensi. Ya. Jadi kalau sertifikasi PBK itu cukup sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPK SPPUR. Sementara sertifikasi kompetensi itu harus dikeluarkan oleh lembaga LSP. Ya. Nah, jadi kembali ke sini dia bisa saya sudah kerjasama. Oh, oke. Saya tinggal ngambil sertifikasi nih. Saya sebagai teller sudah 5 tahun bekerja, tentunya saya sudah memiliki keahlian itu. Saya tinggal tes di LSP SPPUR, lembaga sertifikasi. Saya lulus, saya bisa punya sertifikasi tanpa saya harus istilahnya sekolah dulu di PBK SPPUR, tanpa sekolah dulu di LPPI misalkan, demikian. Itu bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian di level penyelia untuk subbidang 1 sampai 5 itu juga pilihan. Dia boleh saja punya sertifikasi PPK atau sertifikasi kompetensi. Ya. Tetapi untuk sub area settlement transaksi treasury dan sub 7 settlement pembayaran trade finance, dia harus punya sertifikasi kompetensi. Jadi tidak ada pilihan, dia harus punya sertifikasi. Demikian juga untuk yang pejabat eksekutif yang di kanan, yang di jenjang 6, ini juga tidak ada pilihan, dia harus punya sertifikasi kompetensi. Jadi dia seseorang pejabat eksekutif sebuah bank misalkan, dia terkena aturan ini, dia boleh ikut kursus dulu atau tidak, tetapi kemudian dia harus punya sertifikasi kompetensi. Kalau yang jenjang 5 atau jenjang 4 itu boleh pilihan. Sertifikasi dia ikut kursus atau dia punya sertifikasi kompetensi. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan jelas nih, agak rumit, tetapi aturannya bilang seperti itu. Nah, yang di kanan khusus untuk lembaga selain bank, untuk jenjang 4 dan jenjang 5 itu sama, sementara untuk pejabat eksekutifnya jenjang 6, khusus untuk pengelola transfer dana yang nomor 1 dan yang nomor 5, KUFA atau pembawa uang kertas asing. Yang nomor 1 dan nomor 5 ini bisa pilihan ya. Jadi dia bisa ikut dia punya sertifikat PBK atau dia punya sertifikat kompetensi. Jadi landasan berpikirnya
ada saja perusahaan-perusahaan misalkan transfer dana dan KUFA itu yang skalanya masih kecil, sehingga dia cukup ikut pelatihan sertifikasi di PBK SPPUR, kemudian dia dapat sertifikatnya, cukup sampai situ. Dan pesan dari Pak Gubernur, Gubernur Bank Indonesia, bahwa perusahaan-perusahaan kecil ini nanti mesti ditanggung Bank Indonesia nih, jadi agar tidak memberatkan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, definisi perusahaan kecil ini untuk PVA dan perusahaan transfer dana itu adalah itu yang ada bintang kecil di bawah. Dia akan termasuk skala kecil itu apabila penjualan per bulannya itu di bawah 50 miliar per bulan, ya. Dan ini rata-rata 12 bulan terakhir, kira-kira demikian. Jadi apabila nanti di rata-rata selama Januari sampai Desember 2020 penjualan per bulannya di bawah 50 miliar per bulan, dia dikelompokkan sebagai PVA atau PTD skala kecil. Mudah-mudahan ini jelas, walaupun tadi agak rumit saya menjelaskannya. Tapi untuk detailnya ada semua diatur di dalam PPI. Nah, saya izinkan menyampaikan 2 slide lagi kalau diizinkan di selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana memelihara kompetensinya. Jadi seseorang yang sudah punya sertifikat kompetensi, dia secara berkala, aturan ini mengatakan harus direview ulang. Ya. Jadi pemilik sertifikat PBK itu dilakukan paling kurang 1 kali dalam jangka waktu 3 tahun. Ya. Jadi kalau dia sudah punya sertifikat, tidak kemudian selamanya dia miliki. Setiap 3 tahun ini harus direview ulang. Demikian juga yang B, ini untuk kompetensinya, ini juga standar kompetensinya, ini juga harus direview skala berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam waktu 3 tahun. Nah, poinnya itu. Nah, kemudian di sisi kanan yang di atas sudah jelas ya, standar kompetensinya itu ada 7 area. Yang di bawah kami juga mengeluarkan pedoman penyelenggaraan PBK SPPUR. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin mengetahui pedomannya ini seperti apa, ini sudah kami taruh di websitenya Bank Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua juga skema sertifikasi kompetensi SPPUR. Ini sebagai dasar untuk melakukan renewal daripada kompetensi sertifikat PBK maupun sertifikat kompetensi baik pelakunya maupun lembaga penyelenggaranya. Ya. Baik, mudah-mudahan itu jelas. Di halaman selanjutnya, nah ini poin yang terakhir yang ingin kami sampaikan, ini adalah time frame implementasinya. Tadi Pak Marlison sudah menyampaikan. Kita membagi yang di sebelah kiri itu pembagiannya tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 itu berlaku untuk bank kategori buku 4 dan 3. Ya. Kemudian Custodian Central Efek Indonesia, kemudian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PVA. Ya. PVA ini diatur bahwa untuk Januari Q1 2021 itu harus sudah mulai untuk level pelaksana yang warna hijau, panah yang warna hijau. Level pelaksana harus dimulai sejak Januari. Ya. Nah, di tahun pertama ini time frame-nya 3 tahun. Di tahun pertama sekurang-kurangnya 30% sudah dari pegawainya itu sudah baik memiliki sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi PBK. Nah, kemudian di tahun kedua 40%, di tahun ketiga 30%, sehingga dalam waktu 3 tahun untuk level pelaksananya itu sudah 100%. Untuk level penyelianya ini dimulai dari Juli 2001. Ya. Pembagiannya sama, tahun pertama 30, tahun kedua 40, tahun ketiga 30. Demikian juga pejabat eksekutifnya itu dimulai sejak Juli 2021. Ini untuk tahap pertama. Tahap pertama mencakup yang saya katakan tadi 4 kelembagaan tersebut.
Nah, di tahap kedua, yang di tengah ini, tahap kedua, untuk bank umum kategori buku 2 dan buku 1, kecuali sebidang pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, dan PVA dengan rata-rata transaksi lebih dari 50 miliar per bulan, ya, dan risikonya rendah. Itu mulai berlakunya sejak tahun 2022 Januari. Jadi ini disamakan untuk level pelaksana, penyelia maupun eksekutif, dan diharapkan dalam waktu 2 tahun sudah selesai. Jadi tahun pertama 40%, tahun kedua 60%. Nah, kemudian saya balik lagi tahap ketiga yang di bawah itu khusus untuk PJ Pur. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bergerak di bidang PJ Pur, ketentuan ini termasuk dilakukan di tahap 3 ya. Jadi PJ Pur, bank dan SSB, LSB subbidang pemrosesan transaksi pembayaran itu baru dimulai tahun 2023, Januari 2023. Tetapi walaupun masih 2 tahun lagi, alangkah baiknya Bapak Ibu yang PJ Pur siap-siap dari sekarang ya. Jadi kalau memiliki dari sekarang tentunya itu akan lebih baik. Dan note saya khusus tahap 3 yang butir 2, bank dan LSB subbidang pemrosesan transaksi pembayaran, ini memang mulainya di Januari 2023 karena kami menyadari industrinya cukup kompleks dan harus diakui mencari orang-orang yang siap menjadi pelatih untuk pengajar untuk bidang ini memang belum banyak. Jadi kita seperti memberi kesempatan kepada industri dan juga memberi kesempatan kepada lembaga pelatihan untuk men-setup ini. Jadi waktunya memang kita beri kelonggaran yang lebih daripada 6 bidang lainnya yang istilahnya sudah established lah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan di lampiran ini kalau boleh ini hanya sekedar untuk untuk informasi saja bahwa data yang ada pada kami saat ini sudah ada 20 calon LPK Expur, 16 dibentuk oleh Learning Center Bank, ya, jadi rinciannya ada di kanan. 1 dibentuk oleh Learning Center lembaga selain bank, dan 3 dibentuk oleh asosiasi industri atau profesi atau swasta. Salah satunya adalah LPPI. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita bisa ada lanjut. Saya kembalikan ke Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.